Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat saya silakan Pak Dede untuk menyampaikan materi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ita. 1.2, semangat pagi untuk semuanya. Semangat pagi. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin konfirmasi dulu. Beberapa dari teman-teman yang menggunakan handphone ada? Ada. Oke, boleh. Ada. Oke, ada beberapa yang menggunakan handphone dan beberapa yang menggunakan perangkat ya. Baik, boleh kasih emot yang menggunakan handphone, emot jempol saja. Oke, baik, terima kasih. Selama berproses, hari ini saya akan memfasilitasi proses diskusi kita pada hari ini yang berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam mengembangkan usaha. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya ingin perkenalan dulu dengan diri saya Deddy Marquis. Saya lebih tepatnya kepada independent facilitative trainer, biasa menjadi seorang fasilitator untuk setiap kegiatan yang sifatnya dalam bentuk kepemerintahan, swasta, ataupun di NGO. Jadi lebih tepatnya saya lebih ke arah bagaimana membangun sebuah komitmen bersama di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga. Seperti itu. Baik, selama berproses nanti kita akan menggunakan banyak fasilitas Zoom. Teman-teman pastinya sudah lebih akrab ya. Di situ ada reaction, penggunaan jempol, ada raise hand gitu ya. Kurang lebihnya, kemudian nanti kita akan selama berproses akan lebih banyak berinteraksi. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan smartphone, nanti mungkin akan lebih paham posisi reaction-nya di mana gitu ya, kemudian posisi komentarnya di mana. Kita akan lebih banyak hari ini untuk berdiskusi. Baik, sebelum berlanjut kita ice breaking dulu ya, lebih enak karena masih pagi gitu ya. Baik, dalam sesi ini kita buat sepakatan bahwa teman-teman silakan untuk membuka kameranya karena kita akan lebih baik ketika kita tahu secara langsung wajah kita masing-masing. Kenapa itu menjadi penting teman-teman? Karena lagi-lagi ketika kita membangun usaha, kita saling mengenal itu menjadi hal yang sangat penting untuk kedepannya bisa saling berkolaborasi di dalam usaha kita. Jadi kami harapkan teman-teman silakan untuk membuka webcamnya masing-masing untuk bisa kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Baik, silakan teman-teman ketika saya bilang pagi bertepuknya 1 kali. Kita coba ya, pagi. Oke, kita coba silakan pagi. Oke, ketika saya bilang siang, silakan teman-teman bertepuknya 2 kali. Oke, kita coba siang. Oke, good. Ketika saya bilang malam, silakan teman-teman untuk bertepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Oke ya. Kita coba malam. Oke, good. Konsentrasi. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi, malam, sore. Oke, sore tidak ada, artinya kita harus bertepuk berkali-kali. Silakan bertepuk kita berkali-kali. Baik, ketika saya bilang halo, jawabnya adalah hai. Oke ya, tapi hai-nya karena kita menggunakan via Zoom secara virtual, silakan teman-teman mengekspresikan dirinya. Jadi ekspresikan menarik mungkin ataupun sejelek mungkin. Jadi halo, hai gitu ya. Oke, silakan. Halo. Hai. Oke, saya lihat satu-satu. Sekali lagi ya.
Halo. Oke, luar biasa. Baik, untuk memulai proses kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita akan bermain-main sebuah analogi. Silakan teman-teman untuk menyiapkan kertas dan ballpoint-nya. Silakan untuk menyiapkan kertas dan ballpoint-nya. Oke, kalau sudah, berikan emot jempolnya. Kalau sudah siap, kertas dan ballpoint-nya berikan emot jempolnya. Silakan untuk teman-teman yang lain, ketika sudah siap, berikan emot jempolnya. Oke, baik. Saya akan memulai sesi ini. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin di dalam membangun sebuah bisnis. Tapi sebelum kita merangkak lebih jauh, percaya atau tidak, bahwa kita itu dimulai di dalam janin, itu selalu berhubungan dengan sebuah angka. Oke ya, dalam arti angka itu menjadi sebuah hal yang spiritual, ini menjadi hal yang membuat kita tergerak. Oke, salah satu contohnya kita tahu semua, berapa jumlah sperma yang ada di dalam rahim gitu ya, sebelum menjadi rahim itu ada jutaan. Lagi-lagi di situ berbicara sebuah angka, ada jumlah di sana. Dan pada akhirnya terkompetisi menjadi satu, yaitu adalah kita. Kemudian tidak selesai di situ saja, ada proses 9 bulan ibu mengandung, lagi-lagi di situ ada angka yang berhubungan dengan waktu, gitu ya. Ketika lahir pun meranjak sampai dewasa, sampai 12 tahun, lagi-lagi ada sebuah banyak pembelajaran di sana, usia di sana, lagi-lagi angka. Nah, dalam arti ketika kita hubungkan sebuah aktivitas, gitu ya, sebuah kegiatan berhubungan dengan angka, ini membuat kadangkala kita bisa memanipulasi pikiran kita untuk tergerak. Jadi angka itu menjadi penting. Nah, ketika berbicara angka, ada angka yang sangat luar biasa, yaitu angka 2. Kenapa angka 2 ini menjadi luar biasa, teman-teman? Oke ya, setiap tindakan apapun yang kita lakukan, itu berhubungan dengan 2 hal pastinya. Berhasil dan tidak berhasil, gitu ya. Dikerjakan atau tidak dikerjakan. Apalagi ketika kita membangun sebuah bisnis, berawalan dari hope, dari harapan, dari mimpi. Tinggal bagaimana mau mengerjakan atau tidak, mau memperjuangkan atau tidak. Lagi-lagi angka 2. Oke, dan ketika berbicara angka, kita tidak terlepas yang namanya sebuah pilihan. Oke, kita mau menjadi apa? Betul ya, teman-teman ya? Sepakat ya? Nah, hari ini kita akan bermain-main tentang sebuah angka itu. Kalau misalnya teman-teman disuruh memilih dari angka 1 sampai angka 9, oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Silakan teman-teman untuk memilih di antara salah satu angkanya. Tapi kita tidak ada yang tahu nih, angka berapa yang akan teman-teman pilih. Oke, saya ulangin. Ketika teman-teman disuruh untuk meminta untuk memilih dari angka 1 sampai angka 9, silakan teman-teman memilih di antaranya. Dan kita semua berada di dalam ruangan Zoom ini tidak ada yang tahu nih angka berapa. Nah, ini analogi ibaratnya sebuah harapan ketika kita membangun sebuah usaha. Kita tidak ada yang pernah tahu nih awalannya. Kita punya mimpi masing-masing, betul? Nah, kita analogikan dalam bentuk angka. Silakan tuliskan angka yang teman-teman pilih di kertasnya masing-masing. Kalau sudah, berikan emot jempolnya. Dan saya juga mempunyai harapan dan angka. Angka yang saya tuliskan. Dan teman-teman tidak tahu angka berapa yang saya tuliskan. Oke ya. Saya juga menuliskan angka. Oke. Sudah semua? Nah, tadi kita berbicara ada angka 2 di sana. Lagi-lagi, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita impikan, itu kembali lagi pada 2 hal. Lakukan atau tidak sama sekali. Silakan angka pilihan teman-teman untuk dikalikan 2. Kalau sudah ketemu hasilnya, berikan emot jempolnya.
Kalau udah ketemu hasilnya, berikan emot jempolnya. Oke, good. Nah, lagi-lagi angka sakti keluar lagi nih. 2, gitu ya. Ada terang, ada gelap, gitu. Ada keberhasilan, ada tidak. Ada laki, ada perempuan, gitu ya. Lagi-lagi 2 hal yang harus kita menjadi sebuah pilihan. Silakan hasil angka terakhir tadi, teman-teman jumlahkan dengan angka 2. Angka hasil terakhir tadi, teman-teman tambahkan 2. Kalau sudah ketemu hasilnya, berikan emot jempolnya. Oke? Oke, baik. Sudah semua. Nah, ini adalah sebuah premis sih sebenarnya bagaimana ketika kita bisa mensugestikan diri kita bahwa kedua tangan kita ini menjadi sebuah keajaiban. Artinya apa? Kalau misalnya kita yakin dengan belief system yang kita bangun di dalam diri kita, apapun yang kita sentuh ini menjadi sebuah kenikmatan, sebuah keberhasilan, menjadi sebuah emas, menjadi sebuah opportunity, apapun. Artinya kedua tangan kita ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, gitu ya. Kita mulai dengan tangan kanan yang 5. Oke, silakan hasil akhir terakhir tadi teman-teman untuk kalikan 5. Kalau sudah ketemu hasilnya, berikan emot jempolnya. Oke, ada yang memberikan emot di chat juga ya. Oke, nggak apa-apa. Good. Oke, sudah ketemu hasilnya? Oke, kalau tadi kita menggunakan tangan kanan 5. Oke ya. Nah, sekarang kita menggunakan tangan kanan yang 5. Oke. Kurangi hasil terakhir tadi dengan angka 5. Oke, hasil akhir teman-teman tadi, silakan sekarang kurangin dengan angka 5. Oke, sudah ketemu hasilnya? Oke, kalau sudah, silakan teman-teman menulis kembali angka hasil paling terakhir, kemudian dilingkari. Yang besar. Oke ya, yang besar dilingkari. Baik, silakan teman-teman tunjukkan ke kamera ataupun tuliskan di kolom chatnya angka hasil terakhirnya teman-teman. Baik, kita konfirmasi dengan lebih dekat, Mbak. Oke, ada Mbak Ratri 95, Fami 35, dari Kerupuk Duri Bandeng, Mbak Emi 55, oke 35, 95, 95, 25, oke dari Kandang Emperor 95, oke good, oke. Oke, Mbak Kurnia, Mbak Dola 35, oke good, dari Fafi Project 15, oke. Good, oke, semuanya sudah menuliskan sebuah hasil akhir, oke ya. Percaya atau tidak, tapi ini lagi-lagi sebuah konstruksi yang kita bangun bersama. Oke, angka awalan teman-teman adalah angka pertama kali teman-teman memilih. Kalau betul, berikan emot jempolnya. Angka pertama kali adalah angka awalan teman-teman memilih. Dan angka terakhir adalah angka yang saya tulis dari awal, yaitu angka 5. Oke, karena ini berhasil, kita tepuk tangan dulu bersama. Oke, pertanyaannya sederhana, dari permainan yang kita bangun menarik. Silakan dituliskan di kolom komentarnya. Oke, apa yang membuat ini menjadi berhasil? Apa yang saya pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan, kita bisa mengintegrasikannya. Silakan dituliskan di kolom komentar. Saya ulangin ya. Apa yang menjadikan games ini, sebuah konstruksi ini berhasil? Ketika kita hubungkan dengan bagaimana seorang leader membangun sebuah bisnis. Oke, dari Kandang Emperor, Mas Edi sudah tersetting dari awal, Pak. Oke, good. Dari Mbak Nani ada sebuah keyakinan. Oke, Mbak Nani mengatakan mindset. Oke.
Mbak Dwi mengatakan sebuah strategi, kemudian oke, sudah ada rumusnya, oke, baik, ada rahasia rumusnya, oke, kerangka ada, angka 2 yang ditambah, oke, ada rumusnya, oke, konsistensi, matematika klasik, oke, ada lagi? Silakan. Baik, ketika kita hubungkan dengan ketika seorang leader membangun bisnisnya, sebenarnya dari permainan ini apa yang bisa kita petik? Oke, dari Mas Yusuf menjalankan sesuai dengan arahan. Oke, fokus. Oke, baik. Kita akan ambil suara ya untuk mewakili dari teman-teman. Boleh dari RQ Digital Printing. Nah, Mas, silakan untuk dibuka mic-nya. Ketika kita hubungkan game tadi dengan bagaimana seorang leader membangun sebuah bisnis atau usahanya. Apa yang bisa kita petik dari permainan tadi? Silakan. Ya, ada rumus-rumus yang sudah disusun dari awal untuk membangun rencananya ke depan supaya bisa menggapai kesuksesan bersama. Oke, sehingga bisa membangun kesuksesan bersama. Oke, good. Ada pendapat lain dari teman-teman? Yuk, langsung. Oke, dari Kandang Emperor, silakan, Mas Edi ya. Oke, silakan, Mas Edi. Kalau menurut saya dari permainan tadi intinya tentang leadership, Pak. Jadi bagaimana Pak Budi memang mengarahkan kita untuk ketemu dengan angka itu. Jadi kepemimpinan itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, kepemimpinan menjadi sangat penting. Oke, yang menjadi pertanyaan, adakah sebuah kesepakatan yang kita bangun di awal? Mas Edi? Kesepakatan, maksudnya kesepakatan gimana, Pak? Unmute, nggak dengar. Oh. Adakah kesepakatan yang kita bangun di awal? Untuk menemukan angka tadi? Ya. Ya, secara langsung tidak ada, Pak. Secara langsung tidak ada, oke. Tapi kami memberikan sebuah arahan sesuai dengan kesepakatan yang kita bangun bersama pada akhirnya begitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi menarik teman-teman. Sama halnya kalau misalnya analoginya ketika kita menjadi seorang leader dalam membangun bisnis. Oke ya, teman-teman kemarin sudah banyak hal belajar, kemudian memahami bagaimana sih mendesain sebuah bisnis melalui bisnis model kanvas gitu ya. Bagaimana secara teknis mengembangkan secara pemasarannya menggunakan teknik salah satunya mungkin AIDA gitu ya. Bagaimana membangun minat, kemudian bagaimana menjebak konsumen kita untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, lagi-lagi sebuah desain ini menjadi penting. Seorang leader memiliki kemampuan. Oke ya. Dalam hal membangun sebuah usaha. Nah, yang menjadi pertanyaannya penting ini buat teman-teman. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang leader di dalam membangun usaha, apakah ini perlu sebuah sebuah hal yang kita bisa bangun atau kita ciptakan, atau memang ini bawaan dari orang, sebuah leader di dalam diri kita? Silakan tanggapannya teman-teman. Sesuatu yang sudah diciptakan. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Jajannya oleh Karena Halo. dari Oke, karena Mbak. dari aku itu memang sudah dia tuh percaya sama mentornya. Jadi pada akhirnya hasil yang diharapkan juga sesuai. Oke, luar biasa Mbak Wingko Tiga Putra, Surabaya. Oke, Mbak dari Bro Mi, Mbak Feby, silakan. Oke Pak, baik. Jadi kan untuk leadership sendiri itu biasanya ada yang meyakini bahwa leadership itu terlahir
dari saat kita lahir. Dan ada yang juga yang meyakini bahwa leadership itu muncul seiring kita berkembang. Nah, kalau saya pribadi ini meyakini keduanya, Pak. Jadi kita juga bisa lahir itu di keluarga yang emang sudah memiliki leadership, jiwa kepemimpinan seperti itu. Dan kita juga bisa menjadi leadership seiring berkembangnya kita bertumbuh dengan cara kita tinggal di lingkungan yang mendukung kita dan juga mendapatkan pengajaran atau materi-materi yang mendukung ke-leadershipan diri kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Mbak Feby. Artinya ketika kita berbicara leadership, kebanyakan memang mengatakan ini bisa kita konstruksi. Lagi-lagi ketika kita bangun dengan bahwa diri kita ada leader, itu sangat bisa gitu ya. Tergantung di dalam diri kita. Tadi 2 pilihan, kembali lagi angka 2 nih. Mau atau tidak. Ketika kita mengendalikan diri kita untuk mengembangkan sesuatu. Ini bukan persoalan bagaimana kita membangun sebuah usaha. Membangun sebuah usaha itu mudah atau sulit? Sekarang pertanyaannya. Mudah, Pak. Sangat mudah. Kalau punya modal, bisa kita bangun. Yang sulit adalah bagaimana kita mempertahankan usaha kita. Nah, ketika kita mempertahankan usaha kita, disinilah bentuk bagaimana kita menjadi seorang leader itu menjadi penting. Bukan dalam arti leader itu kita punya tim. Bukan dalam arti leader itu kita punya anak buah. Bukan ya. Tetapi leader itu bagaimana kita memimpin diri sendiri. Kita mengawalinya dari situ dulu. Itu yang menjadi hal sangat penting. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosional kita. Bagaimana kita bisa membangun sebuah konstruksi ataupun strategi. Nah, artinya ketika kita berbicara sebuah bisnis, langkah pertama adalah dimulai di dalam diri kita dulu. Gitu ya. Mau memperjuangkan diri kita untuk sebuah perubahan atau tidak. Nah, ketika kita berbicara konsep seorang leader itu banyak hal. Oke ya. Ada yang leader yang birokrasi, ada leader yang demokrasi, ada leader yang liberal, ada leader yang transaksional, gitu ya. Leader yang transaksional itu contohnya misalnya begini, teman-teman tidak perlu menggaji ataupun meng-hire tim, teman-teman membayar mereka berdasarkan by project. Oke, tapi secara utuh by konsep, sebuah konstruksi model bisnisnya teman-teman yang megang. Oke, itu bagaimana kita ketika menjadi seorang pemimpin yang transaksional, gitu ya. Ada lagi yang pemimpin yang fasilitatif. Bagaimana kita memanage tim kita yang sudah kita pilih berdasarkan potensinya masing-masing. Kemudian kita memfasilitasi proses itu. Tapi yang menjadi penting teman-teman, ketika kita menjadi seorang leader, kemampuan apa yang harus kita miliki? Ini yang menjadi penting dulu sebelum kita berbicara usaha atau bisnis secara luas. Oke, silakan teman-teman ketikkan hal apa sih yang harus kita miliki menjadi seorang leader gitu ya, ketika kita nantinya akan membangun sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis. Silakan dituliskan di kolom komentarnya. Maaf, bisa diulang? Oke, saya ulangin ya. Kemampuan apa yang dimiliki oleh kita, oke ya, sebagai pemimpin ketika kita akan membangun sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis? Kemampuan apa yang harus kita miliki? Oke. Ada yang mengatakan tanggung jawab, kerja keras, disiplin, manajerial, oke, kemampuan berpikir out of the box, oke. Ada yang integritas, oke, good. Percaya diri, bertanggung jawab, komunikatif, oke. Kemampuan persuasif, oke. Komunikasi yang baik, oke. Kemampuan memecahkan masalah, oke. Cepat sekali chatnya naik ya. Oke, tanggung jawab, percaya diri, komitmen, organisatoris, oke. Oke, kreatif. Oke. Banyak hal memang yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang leader. Oke. Yang pertama, tadi udah ada yang mengatakan,
sebuah integritas. Ini menjadi penting, teman-teman. Karena apa? Integritas ini menjadi kunci utama ketika kita membangun sebuah usaha. Bayangkan, ketika kita tidak jujur terhadap diri saja, ini menjadi persoalan ke depannya. Betul ya? Jadi sebuah integritas di dalam diri ini menjadi penting. Tadi Mbak Febri mengatakan, bisa dilahirkan dari awal, tergantung dengan siapa dia dekat. Artinya ketika keluarga itu sudah terbangun sebuah leader yang baik, oke, copy paste-nya pasti akan terjadi di dalam diri kita. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengcopy paste secara cepat diri kita untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh, gitu ya. Jadi yang pertama adalah sebuah integritas itu menjadi penting, teman-teman. Sebuah kejujuran itu menjadi penting. Kita berbicara diri dulu, sebelum kita berbicara nantinya bersama tim kita. Oke ya. Kemudian ada hal tadi teman-teman mengatakan harus memiliki sebuah inspirasi. Oke ya. Inspirasi atau out of the box. Ini juga menjadi penting. Hal yang kedua. Karena apa? Seorang pemimpin, landasan sebuah visioner ini menjadi dasar. Kalau teman-teman tidak memiliki visioner yang baik, gambaran harapan yang besar, ini akan menjadi sulit juga. Pada akhirnya ketika teman-teman punya tim, nanti jalan di tempat. Mereka menunggu gerakan apa selanjutnya. Padahal kata kuncinya, pergerakannya ada di teman-teman. Ketika nanti menjadi seorang leader. Oke, nah pertanyaannya ketika kita berbicara sebuah visioner, harapan besar, ini bisa kita dapat dari mana teman-teman? Kreativitas, oke ya. Ini bisa kita dapat dari mana teman-teman? Boleh? Dituliskan di kolom komentarnya. Saya diulang lagi enggak, Pak? Oke, ketika berbicara visioner, sebuah harapan, gambaran besar gitu ya, sampai dengan titik kreativitas, ini sebenarnya bisa kita dapat dari mana ya? Ketika kita menjadi seorang pemimpin. Oke, dari masalah, dari pengalaman, keunikan diri sendiri, komunikasi. Oke, dari masalah, dari siapa nih? Mbak Naning. Oke, dari wawasan. Oke, good. Dari mimpi. Oke, dari mana lagi? Dari pengalaman. Oke, good. Oke, dari lingkungan sekitar. Baik, sebuah kreativitas, teman-teman, ini yang harus kita memberikan sebuah gambaran. Kreativitas itu adalah hasil, oke ya, hasil dari secara keseluruhan apa yang pernah kita alami, oke ya, apa yang pernah kita dengar, dari apa yang pernah kita lihat. Oke, berdasarkan frame experience kita masing-masing. Dan kreativitas ini biasanya muncul ketika ada sebuah kedekatan masalah. Oke, ketika masalah itu hadir kepada kita, ini akan semua informasi yang pernah kita alami ini terakumulasi dan akhirnya membentuk sebuah ide baru, akhirnya membentuk sebuah kreativitas baru. Nah, lalu bagaimana caranya meningkatkan agar kita menjadi seorang pimpin yang memiliki kreativitas yang baik? Tergantung dari apa yang teman-teman pelajari. Tergantung dari apa yang teman-teman baca, apa yang tergantung dari teman-teman lihat. Ini bisa didapat dari situ. Oke ya. Kalau sekarang itu tinggal buka Mbak Google, apa yang teman-teman ingin belajar, semuanya ada. Artinya kekuatan ilmu pengetahuan di sana. Oke. Kemudian yang kedua, kreativitas bisa muncul berdasarkan dari apa? Dengan siapa kita berteman sebenarnya. Lingkaran circle kita. Ini juga akan mempengaruhi kreativitas cara berpikir kita. Oke ya. Kenapa kok circle yang menjadi sasaran? Karena apa? Dari hasil sharing, ngopi bareng, cerita, dari situlah ada sebuah hal yang kita petik. Yang hari itu mungkin belum dipakai gitu ya. Suatu saat ketika kita menerima sebuah masalah, itu flashback kembali di dalam memori kita. Akhirnya kreativitas itu menjadi muncul. Oke. Nah,
Jadi bersyukurlah teman-teman, hari ini kita berkumpul menjadi satu. Artinya apa? Kita mempunyai vibrasi yang sama, mempunyai pengalaman walaupun yang berbeda-beda. Nah, suatu saat ketika ada sebuah masalah, kita bisa sharing bersama di sana. Akhirnya muncul sebuah ide-ide kreativitas baru. Oke, clear ya sampai sini teman-teman ya? Nah, jadi yang pertama, pemimpin harus memiliki sebuah integritas. Oke, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, harus mempunyai visioner, harus menjadi seorang visioner. Menjadi punya pemikiran yang kreatif gitu ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi lebih penting, teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini yang menjadi sangat penting teman-teman. Oke, kenapa komunikasi ini menjadi penting? Ketika teman-teman nanti memiliki tim gitu ya, teknik inilah yang teman-teman harus kuasai. Nah, tapi yang menjadi lebih penting adalah bukan komunikasi secara eksternal saja, tetapi komunikasi secara internal kita ini juga menjadi penting. Karena apa? Tidak semuanya itu berjalan mulus. Seringkali mental block kita itu menjadi sebuah kendala. Oke ya, keraguan-raguan di dalam diri kita itu biasanya ada bisikan itu di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menjadi seorang leader itu memiliki kemampuan yang baik, komunikasi yang baik terhadap diri kita. Oke, ini karena begini, ketika ini menjadi sebuah kesalahan, kita tidak pandai di dalam komunikasi secara internal kita, oke, ini akan menjadi kendala ke depannya di dalam melangkah. Ini yang menjadi bahaya. Oke, sampai sini clear teman-teman? Clear ya? Nah, ketika berbicara komunikasi, komunikasi apa saja yang harus bisa kita miliki teman-teman? Boleh dituliskan di kolom komentarnya. Oke, silakan dari kreativator Mawar. Boleh dibuka mic-nya, Mas? Coba diulangi lagi, Pak. Oke, ketika berbicara komunikasi yang baik, komunikasi apa saja sih, kemampuan komunikasi apa saja sih yang harus kita miliki? Berbicara dengan sopan santun. Oke, berbicara secara sopan santun. Kemudian apa lagi? Semakin salah semakin baik, nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup itu saja. Oke, itu saja. Baik, silakan teman-teman yang lain. Tidak perlu khawatir salah semakin baik. Oke. Mungkin pendapatnya dari kandang Emperor. Oke. Oke, dari Mbak siapa ya? Ada suaranya. Boleh. Siapa dulu nih, Pak? Oke, silakan. Silakan Mas Edi dulu. Oh ya. Kalau menurut saya komunikasi yang baik itu dimulai dari pemimpin harus untuk example dulu Pak. Jadi lead by example. Kalau sudah ada contoh komunikasi akan lebih baik. Jadi lebih bisa diterima sama tim. Terima kasih Pak Dedi. Oke, good. Ada lagi pendapat teman-teman yang lain? Tidak perlu khawatir salah semakin baik. Oke, silakan dari Mbak Feby. Oke, Pak. Kalau menurut saya pribadi, seorang pemimpin itu harus memiliki 3 skill komunikasi. Yang pertama adalah skill untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Yaitu mendengarkan bagaimana timnya itu menyimpulkan masalah atau memberikan ujaran seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus bisa mendengarkan dengan baik dan benar dulu. Setelah itu, seorang pemimpin juga harus bisa menyimpulkan. Nah, setelah konsolidasi yang begitu panjang dengan tim, seorang pemimpin juga harus bisa menyimpulkan bagaimana solusi yang terbaik untuk permasalahan pada tim tersebut. Nah, setelah disimpulkan oleh leader, itu bisa disampaikan dengan cara skill berbicara atau public speaking yang baik dan benar. Setelah memiliki skill public speaking yang baik, itu akan bisa diterima dengan baik juga oleh tim. Seperti itu, Pak. Oke, good. Luar biasa. Terima kasih Mbak Feby. Oke, dari Mbak Wingko Tiga Putra, Surabaya. Silakan. Silakan, Mbak.
Ya, silakan. Dan komunikasi dua arah. Artinya begini. Jadi antara masing-masing anggota kan biasanya memiliki pendapat masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh harus melihat dari dua sisi juga gitu. Jadi tidak hanya kebenaran dari leader sendiri, tapi juga dari masing-masing anggota. Amit, Pak J. Oke. Baik, terima kasih. Dari Mbak Feby sangat luar biasa, dari teman-teman juga sangat luar biasa. Sebuah kemampuan, kalau kita berbicara teknikal tadi ya, bagaimana kita menjadi seorang asertif, komunikasi, menjadi pendengar yang baik, itu menjadi sebuah landasan teknik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tapi yang menjadi penting, sebelum kita berbicara secara teknikal, ada dasar komunikasi yang harus kita pahami dulu, teman-teman. Ada komunikasi yang biasanya kita menggunakan perkata-kata gitu ya. Komunikasi apa? Verbal, betul ya. Ada lagi komunikasi non-verbal. Ada lagi vokal ekspresi. Ini adalah bagian dari komunikasi non-verbal. Nah, ini yang harus kita pahami dulu secara dasar yang harus kita miliki. Nah, kalau kita berbicara teknikal tadi, secara teknik komunikasi asertif, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Karena apa? Pada dasarnya, musuh terbesar kita adalah ego. Kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Betul ya, teman-teman ya? Oke ya. Nah, ini yang harus kita komunikasikan dulu terhadap diri kita. Tapi ini lagi-lagi jam terbang. Bagaimana kita proses melatih diri kita untuk bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang baik. Oke, ada 3 dasar tadi. Bagaimana secara komunikasi yang harus kita, kemampuan yang harus kita miliki. Yang tadi komunikasi secara verbal. Komunikasi non-verbal, dan bagian dari komunikasi non-verbal adalah komunikasi vokal ekspresi. Nah, pertanyaannya, berapa efektivitas ketika kita berbicara komunikasi verbal? Kita berkata-kata, bertutur, bercakap, berucap gitu ya. Berapa persen sih yang diterima oleh lawan bicara kita? Efektivitasnya. Silakan dituliskan di kolom komentar, biar kita lebih cepat ya, bicara durasi. Silakan. 60%. Oke. Silakan 50%, 80%. Ada lagi? Semakin salah semakin baik. Semakin salah semakin baik. Oke, 40%, 50%. Baik. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Oke, ekspresinya kita coba. Halo. Oke, baik. Oke, baik. Ketika kita berbicara komunikasi, teman-teman, secara ucapan, kata-kata, kalimat, efektivitas yang akan direkam, yang akan diterima oleh lawan bicara kita itu hanya 7%. Saya ulangi ya. Ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, ataupun nantinya tim kita, itu hanya 7% efektivitas yang diingat. Bisa jadi sesi kita hari ini yang teman-teman ingat hanya halo dan hai. Sisanya lupa. Bisa jadi. Oke ya. Karena apa? Tergantung bagaimana 7% ini yang teman-teman anggap penting di dalamnya ketika kita sedang berkomunikasi. Itu yang teman-teman rekam. Sisanya lupa. Clear teman-teman sampai di sini? Artinya kita sebagai seorang pemimpin dibutuhkan sebuah konstruksi, sebuah desain. Hal apa saja yang menjadi penting ketika kita berkomunikasi dengan tim kita, atau tadi berbicara public speaking ya, ketika kita berbicara di depan umum, hal apa saja yang menjadi penting agar 7% ini menjadi efektif. Oke, clear sampai di sini teman-teman? Baik, kita mulai nih. Kita akan mulai latihan ya. Ketika 7% ini, kemampuan apa untuk 7% ini menjadi efektif? Yang harus dimiliki, sederhananya. Yaitu adalah kemampuan kita sebagai pemimpin, kemampuan untuk bertanya terhadap lawan bicara. Ini yang harus kita miliki, teman-teman. Oke ya, supaya menjadi lebih efektif. Oke. Di awal tadi kita sudah mulai, saya bertanya kepada teman-teman. Inilah adalah salah satu cara, salah satu bentuk ketika kita bertanya dengan lawan bicara kita, kita akhirnya menjadi tahu apa kebutuhan
yang diharapkan oleh lawan bicara kita. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Seringkali kita jarang untuk bertanya ini. Yang pada akhirnya kita ngerocos, kita ngomong aja gitu ya. Tapi ternyata itu bukan sebuah kebutuhan yang kita sampaikan. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Oke ya. Jadi misalnya contoh saja, nantinya ketika teman-teman punya tim yang ideal, tim yang baik, pertanyaannya sederhana. Tadi ada angka di awal. Kenapa angka ini menjadi penting, teman-teman? Sebuah terobosan usaha ini harus berbicara angka lagi-lagi, untung dan rugi. Nah, basis kita sebagai seorang leader harus memiliki KPI yang jelas, Key Performance Indicator yang jelas. Ini adalah kunci kita sebagai seorang leader. Kalau teman-teman hanya sebatas mendelegasi, oke ya, hanya sebatas mengkomunikasi tanpa ada pegangan yang jelas, sebuah konstruksi, sebuah KPI yang jelas, ini menjadi percuma. Clear? Oke ya. Sebagai standarnya sederhananya begini, analoginya. Teman-teman sudah belajar tentang bisnis model kanvas, bukan? Oke ya. Itu adalah bagian standar. Bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Yang nantinya bisnis model kanvas inilah yang kita komunikasikan kepada tim kita. Clear ya? Makanya kalau di dalam bisnis model kanvas, ada di paling bawah, kotak paling bawah itu sumber pengeluaran, ada sumber pemasukan, betul? Betul ya? Di bisnis model kanvas ya. Tujuannya apa sih? Sumber pemasukan dan sumber pengeluaran di kolom itu supaya kita sebagai pemimpin bisa mengcapture usaha ini layak atau tidak. Jangan sampai sumber pemasukannya sedikit, sumber pengeluarannya yang banyak. Akhirnya tidak seimbang. Oke ya. Nah, inilah yang kita komunikasikan nantinya kepada tim kita. Dengan teknik apa? 7%-nya tadi, bertanya. Nah, ketika kita bertanya, ada lagi tekniknya, teman-teman. Teknik dasarnya adalah otak kita. Ini sebelum kita berbicara komunikasi ya, ilmu dasarnya. Otak kita ini terbagi oleh dua hal, otak kiri dan otak kanan. Oke ya. Otak kiri dan otak kanan. Keduanya memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Oke? Fungsi dan tugas kita yang berbeda-beda. Tugas kita adalah bagaimana dengan cara berkomunikasi kita sebagai seorang pemimpin mengendalikan kedua hal ini. Otak kiri lawan bicara kita dan otak kanan lawan bicara kita. Oke? Sederhananya begini, teman-teman. Belajarlah dari tukang gendam. Saya ulangin ya. Belajarlah dari tukang gendam kalau teman-teman ingin bisnisnya berhasil. Kok belajarnya sama tukang gendam ya? Kok belajar sama tukang tipu yang di media sosial ya? Karena mereka mampu membangun sebuah konstruksi yang sangat baik sehingga apa? Customer mereka itu menjadi percaya. Ini ilmu yang luar biasa. Bagaimana mereka mempersiapkan secara detail. Oke ya. Informasinya, harganya dan segala macam. Oleh sebab itu ketika berbicara media digital marketing, belajarnya sama mereka. Kita pelajari saja secara keilmuannya. Itu yang harus kita terapkan ketika kita berbicara digital marketing. Oke? Nah, kalau kita komunikasi secara langsung, ilmu itu juga yang kita gunakan. Bagaimana memainkan peran otak kiri dan otak kanan dengan cara komunikasi, teknik komunikasi. Oke? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Clear? Atau bablas bingung? Semakin bingung, semakin... Bisa diulang lagi enggak, Pak? Bingung. Masih bingung? Oke, bingungnya di mana, siapa? Maksudnya gini, maksudnya antara bisnis kanvas tadi kan atas bawah. Nah, itu spesifiknya yang seperti apa? Oke, otak kiri dan otak kanan gitu ya. Spesifiknya seperti apa? Oke, good. Nah, cara kita berkomunikasi yang menggunakan teknik 7%-nya adalah kita harus mengenali dulu fungsi dari otak kiri dan otak kanan, teman-teman. Oke ya. Baik, otak kiri. Fungsinya apa, teman-teman? Boleh dituliskan di kolom komentar. Semakin salah, semakin baik. Kita melatih ya, semakin salah, semakin baik. Kenapa saya selalu mengatakan semakin salah, semakin baik? Dari kesalahan itulah akhirnya kita menjadi lebih ingat apa kesalahan kita untuk memperbaiki. Dibandingkan kita selalu benar di awal, akhirnya lupa apa yang pernah kita hafalin. Oke ya. Logika, oke, good.
Ada lagi? Yuk langsung cepat. Oke, kreativitas. Oke, logika, bahasa, tugas. Ada lagi? Yuk, silakan tuliskan pemikiran, logika, dan analisa. Oke, good. Ada lagi? Yuk, oke, angka. Oke, good. Ada lagi? Oke, kreativitas, analisis. Oke, good. Baik, otak kiri kita teman-teman. Fungsi yang pertama adalah ketika kita menerima informasi pertama kali, otak kiri kita itu yang menerima. Oke ya, makanya seringkali kita menjadi minat atau tidak tentang informasi yang kita dengar. Biasanya kalau sudah tidak suka, kita langsung menghindar atau meniadakan atau langsung defense. Oke? Jadi otak kiri kita menganalisa informasi pertama kali. Teman-teman, di 5 detik pertama ketika mendengarkan masuk di dalam sesi ini langsung membandingkan dan menganalisa informasi pertama kali. Apa yang saya dapat dari sesi kita hari ini? Ketika itu menjadi penting, sebuah kebutuhan teman-teman, teman-teman incun di dalam sesi kita. Oke, clear ya? Yang kedua, fungsi otak kiri kita adalah membandingkan teman-teman. Tugasnya adalah membandingkan. Oke, makanya kalau misalnya kita concern di media digital marketing, itu rata-rata customer kita, follower kita pasti akan membandingkan otak kirinya. Nah, tapi tugas kita bagaimana seminim mungkin mereka tidak membandingkan. Makanya kita ketika berbicara media sosial itu berbicara apa? Value yang kita bangun. Nilai tambah yang kita bangun. Betul? Untuk apa? Menghindari mereka untuk membandingkan. Clear ya? Tekniknya sederhana. Pakai teknik AIDA aja. Bagaimana membangun minat, kebutuhan, sampai dengan titik selling. Oke. Clear sampai sini teman-teman? Berbicara logika, berbicara angka, itu otak kiri. Oke? Clear? Oke ya. Otak kanan. Otak kanan fungsinya adalah kreativitas kita. Kumpulan dari masa lalu kita yang pernah kita alami, semuanya ada di otak kanan kita. Oke ya, makanya berbicara caranya memori long term, jangka panjang. Emosi ada di otak kanan kita. Belief dan value, apa segala sesuatu yang kita yakini dan kita percayai itu ada di otak kanan kita. Oke, persepsi itu ada di otak kanan kita. Clear? Insting itu ada di otak kanan kita. Feeling itu ada di otak kanan kita. Oke? Clear teman-teman? Otak kiri, otak kanan? Clear ya? Oke. Sekarang berbicara mekanisme efektivitasnya. Otak kiri kita bekerja 12%, saya ulangin. Otak kiri kita bekerja 12%, otak kanan kita bekerja 88%. Saya ulangin, otak kiri kita bekerja 12%, otak kanan kita bekerja 88%. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sulit move on. Karena apa? Secara emosinya 88% ada di otak kanannya. Nah, supaya bisa kembali move on, aktifkan otak kirinya dengan teknik bertanya, apakah ini penting, apakah ini baik, dan segala macam. Ketika dia sadar, itu tidak berhasil dan itu tidak berguna apa yang dia pikirkan, dia bisa move on. Oke ya? Otak kiri, otak kanan. Clear teman-teman? Nah, kita sebagai pemimpin, tugas kita adalah bagaimana mendirectly tim kita berbicara tim dulu ini, sebelum kita berbicara customer kita. Otak kanan mereka yang kita bangun. Oke ya, dengan pertanyaan apa, bagaimana menurut teman-teman untuk mencapai KPI, misalnya 40% kepuasan customer kita, bagaimana teman-teman caranya? Nah, dengan pertanyaan, kata kuncinya adalah bagaimana, ini sebenarnya mengaktifkan otak kanan seseorang. Clear? Apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk mencapai KPI atau penjualan kita di bulan ketiga? Oke ya, dengan target market kita ini udah jelas nih, bagaimana strateginya, apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan kata kunci apa tadi? Pertama, apa? Ini untuk mengaktifkan otak kanan. Clear sampai sini teman-teman? Paham atau bablas bingung? Semakin bingung semakin baik. Oke, clear ya? Nah, cukup Pak, cukup. Cukup ya. Sekarang bayangkan kalau saya tanya ke Mas Gilang. Mas Gilang, pertanyaannya sederhana. Kenapa Mas Gilang ikut di sesi ini hari ini?
Baik, terima kasih Coach atas kesempatannya. Alasan terbesar saya mengikuti sesi ini karena saya ingin mengetahui bagaimana jiwa leadership saya sudah sebaik apa dan sudah di tahap mana begitu Coach. Oke, clear. Kenapa Mas Gilang pakai baju warna kuning? Karena hari ini saya sakit, biar lebih cerah saja Coach. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Coach. Oke, baik teman-teman. Ada 3 pertanyaan tadi yang saya lontarkan kepada Mas Gilang, betul? Pertanyaan pertama dengan menggunakan kata pertama adalah kenapa, betul? Kata kedua adalah kenapa, betul? Kata ketiga adalah bagaimana. Oke, clear. Dari 3 pertanyaan ini, pertanyaannya kepada teman-teman. Beban untuk menjawab, saya ulangin ya, beban di dalam menjawab tanggapannya lebih mudah mana? Lebih mudah yang ketiga atau 1 dan 2? Energi yang dikeluarkan. Yang ketiga. Oke, good. Artinya ketika saya hanya bertanya bagaimana perasaannya hari ini, langsung tidak ada energi yang banyak keluar, betul ya? Tapi ketika saya bertanya kenapa pakai baju kuning, kenapa ikut sesi ini, otak kirinya langsung aktif. Ada energi yang keluar pada akhirnya, effort. Betul? Ya mau-mau saya ikut sesi ini. Ya karena saya pakai baju kuning, clear? Dan panjang jawabannya, betul? Clear ya? Bisa teman-teman sampai sini membandingkan bagaimana kita mengaktifasi otak dari lawan bicara kita, atau tim kita nantinya, atau customer kita? Bisa? Jadi kalau misalnya kita simpulkan, dari komunikasi verbal yang 7%, ketika kita berbicara bagaimana dan apa, ini untuk mengaktifkan opini atau otak kanan seseorang. Clear? Ketika kita berbicara kenapa, pertanyaannya, kenapa, ini untuk mengaktifkan otak kiri, yang pada akhirnya berhubungan dengan nilai. Sesuatu apa yang dibutuhkan. Hubungannya nilai. Oke? Tapi ketika berbicara siapa, di mana, kapan, ini berbicara ukurannya adalah fakta. Udah kiri. Ini berbicara data. Habis ini bisa dipahami teman-teman? Clear ya? Jadi bagaimana teman-teman harus mulai melatih. Yang saya harapkan bukan sebatas isapan jempol belaka, teman-teman hanya tahu dan hanya paham. Seorang pemimpin diciptakan untuk dilatih dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Kalau hanya sebatas teori saja, ini akan menjadi percuma. Oke? Case-nya dari masalah yang kita hadapi. Akhirnya kita bisa menjadi lebih bijaksana, bisa memiliki integritas yang baik, memiliki komunikasi yang baik, oke, dari apa yang kita latih. Clear sampai sini teman-teman? Kemudian komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal teman-teman. Efektivitasnya adalah 55%. Saya ulangin, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Efektivitasnya adalah 55%. Oke, sebagai contoh sederhana, teman-teman pasti akan nanti suatu saat lupa dengan nama saya. Pasti. Tapi teman-teman akan ingat dengan gundul saya. Ini menjadi penting. Oke ya. Orang customer akan ingat dengan kemasannya. Teman-teman. Warna yang teman-teman gunakan. Tagline yang teman-teman gunakan. Oke. Sesuatu yang unik teman-teman gunakan, itu akan menjadi orang lebih mudah ingat. Clear? 55% yang lain, di dalam teknik kita menjadi seorang pemimpin yang fasilitatif nantinya, silakan teman-teman lebih banyak menggunakan media-media gambar. Ataupun misalnya menggunakan post-it gitu ya, ketika di dalam berdiskusi. Ini menjadi penting. Karena apa? Ketika media-media ini teman-teman gunakan di dalam berdiskusi dengan tim nantinya, akan lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang teman-teman sharingkan bersama. Berbeda ketika tidak ada catatan-catatan atau gambar yang teman-teman tuangkan. Ini akan menjadi luas nantinya permasalahan, tidak menjadi kerucut. Clear teman-teman? Sampai di sini. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi vokal ekspresi. Bayangkan kalau suara teman-teman
ketika teman-teman mendelegasikan timnya nantinya, itu kecil misalnya. Apa kabarnya? Misalnya contoh ya teman-teman hari ini ya. Apa kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat? Oke. Dengan semangat pagi? Semangat. Pagi. Oke. Secara emosi, otak kanan yang menerima, ini beda nggak? Kualitas suara. Beda ya? Oleh sebab itu, suara kita, intonasi kita, cengkoknya kita, ini harus kita latih, teman-teman. Oke ya? Ini benar-benar harus kita latih. Karena apa? Analoginya sederhana. Kalau teman-teman naik sepeda motor, mesinnya standar, tapi knalpotnya brong. Apa yang terjadi? Kita pengen ngebut terus nggak? Pengen ngebut terus ya pada akhirnya ya. Karena apa? Emosi kita yang dimainkan. Sama halnya, kualitas suara teman-teman yang teman-teman lakukan ketika berkomunikasi, ini akan mempengaruhi emosi dari lawan bicara teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Clear? Clear ya? Oke, misalnya saja mulai dari latihan A, I, U, E, O gitu ya. Kalau laki-laki saya sarankan lebih banyak berlatih suara diafragmnya. Suara diafrag atau suara perut, suara dalam, agar lebih powerful, energiknya bisa lebih dapat ketika kita berkomunikasi. Oke. Kemudian, hal apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu adalah rasa percaya diri. Ini yang menjadi penting. Oke, kalau tadi yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun sebuah kreativitas kita, kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang baik, yang keempat bagaimana membangun kepercayaan diri kita. Oke, dalam membangun kepercayaan diri ini sebenarnya tidak bisa selalu flat. Gitu ya. Kita hari ini ketika kita berdiskusi gitu ya, bisa jadi hari ini kita semangat. Setelah kita Zoom, tidur saja 5 menit. 5 menit saja. Bangun, suasana hati teman-teman akan berubah. Betul? Betul ya? Apalagi teman-teman dalam waktu spontanitas disuruh untuk berbicara di depan umum. Tidak ada persiapan sama sekali. Apa yang terjadi? Yang seringkali kita langsung kayak gupuh, bingung, dan segala macam. Kepercayaan diri kita turun. Padahal sebelumnya kita sudah seringkali berbicara di mana-mana. Misalnya, gitu ya. Nah, percaya diri ini bisa kita olah, teman-teman. Bisa kita tingkatkan. Hal yang pertama yang bisa kita bangun ketika kita membangun kepercayaan diri adalah benar-benar matang dalam hal persiapan. Apa outputnya? Apa goals-nya? Oke ya. Ini yang harus kita pikirkan dulu. Ketika kita membangun kepercayaan diri di dalam diri kita. Oke. Membuat sebuah timeline yang jelas. Ini juga akan membantu kepercayaan diri kita. Oke. Kemudian membangun sebuah networking yang jelas. Mitra strategis yang jelas di dalam bisnis kita. Ini juga bisa membangun sebuah kepercayaan diri kita menjadi seorang leader nantinya ketika membangun usaha. Oke. Jadi misalnya gini. Teman-teman sudah pernah dilatih untuk membuat work plan? Sudah? Oke ya. Jadi misalnya begini. Contoh analoginya adalah seperti BMC lah ya. Itu adalah bagian dari work plan gitu. Tinggal diperjelas. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman punya produk, kemudian yang langkah pertama adalah menentukan siapa sasarannya, betul ya? Nah, ketika menentukan sasaran seseorang, teman-teman kan menganalisa ya, melakukan riset, betul? Berapa usianya, betul? Kemudian dari strata atas, menengah atau bawahkah, betul? Apa kebiasaannya, betul? Dari ini akan teman-teman menemukan siapa target yang tepat. Pada akhirnya begitu. Kemudian lingkaran yang kedua, untuk mendekati orang-orang ini, siapa orang yang bisa kita ajak kerjasama atau mitra strategis untuk melakukan sebuah pendekatan.
Ini juga sebuah desain strategi. Nah, kemampuan-kemampuan ini teman-teman, ini yang harus teman-teman sebagai leader nantinya miliki. Clear? Ini ketika berbicara eksternal ya, di luar usaha kita ya. Tapi kalau berbicara internal, kemampuan pemimpin yang harus kita miliki adalah bagaimana kita harus pandai membaca tipologi tim kita. Ini juga menjadi penting. Jangan pun kita berbicara tipologi tim kita, tipologi diri kita sendiri pun kita harus bisa paham. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Contoh, tipologi seperti apa yang harus kita bisa pahami? Bisa, banyak bahan yang bisa kita pelajari. Jadi misalnya aja, ada yang sifatnya sanguin. Oke, pernah dengar bagaimana karakter sanguin? Oke ya, karakter sanguin itu kita nanti bisa belajar nih dari teman-teman ketika kita berkumpul. Dia orangnya ekstrovert, wah ceria, apa istilahnya gembira, banyak ngomong. Ini bisa kita katakan, oh ini tipikal yang sanguin. Kalau misalnya kita hubungkan dengan golongan darah, biasanya ini golongan darah O, biasanya. Makanya kalau misalnya teman-teman mencari teman-teman marketing, saya ingin ulangin ya, cari golongan darah O atau sanguin. Kenapa? Mereka ibaratnya sudah ember ini sudah bocor, ibaratnya gitu. Kita ngomong sekali, langsung nyebar tuh informasi. Oke ya. Nah, kita harus pandai di dalam membaca tipologi di dalam tim kita. Clear? Jangan sampai orang sanguin pun bisa kita letakkan misalnya di bagian frontliner, misalnya ketika kita punya perusahaan misalnya nantinya. Kenapa? Dia bisa handling komplain nantinya. Dia bisa memberikan informasi yang tepat kepada lawan bicara kita pada nantinya. Kurang lebihnya begitu. Clear ya, teman-teman ya? Ada beberapa macam tipologi yang bisa kita pelajari dan bisa kita pahami. Kalau yang kita paham secara umumnya, ada yang sifatnya ekstrovert, ada yang sifatnya introvert. Clear sampai sini teman-teman? Bisa dipahami? Oke, ada lagi yang sifatnya misalnya, sebagai catatan ya, ada yang melankolis. Nah, melankolis ini lebih cenderung dia introvert. Jangan sampai teman-teman bertemu dengan orang-orang melankolis di dalam timnya, teman-teman taruh di frontliner atau bertemu dengan customer, tidak akan kecocok atau tidak akan ketemu, nggak bisa ngomong. Tapi orang-orang melankolis ini bisa kita taruh di bagian misalnya dia punya kemampuan di dalam berhitung, dalam mengatur keuangan kita, dalam mengatur KPI kita secara matematika. Nah, kita bisa letakkan di sana. Oke, clear ya? Ada lagi catatannya misalnya flekmatis. Flekmatis ini lebih cenderung orangnya tenang. Nah, biasanya orang flekmatis ini biasanya bisa memberikan usulan, masukan, bisa menenangkan di dalam tim kita gitu ya. Ada lagi yang koleris. Koleris ini sifatnya yang analitis, pemikir, tapi orang koleris ini kecenderungan dia pemikir bagus, mendesain bagus, tetapi di dalam mengerjakan itu tidak bisa. Dia butuh orang sanguin. Oke, bisa dipahami teman-teman? Clear ya? Nanti di dalam tim kita itu pasti akan banyak tipologi. Ini yang harus kita tahu dan harus kita pahami mereka. Makanya bersyukur ketika di dalam tim kita ada yang humoris, ada yang flekmatis, pemikirnya luar biasa, ada yang sanguin, humorisnya luar biasa gitu ya, ekstrovert dan segala macam, pendorong gitu ya. Ini bersyukurlah teman-teman kalau misalnya punya 4 tipe di dalam tim kita. Ada yang pemimpi, ada yang humoris gitu ya, ada yang introvert benar-benar menghitung gitu ya, ada yang memperjuangkan, menggebrak. Nah, 4 peran ini sangat baik di dalam tim kita untuk berkolaborasi di dalam membangun usaha kita. Nah, kita harus pandai memilih tim-tim ini. Jangan sampai di dalam tim ditaruh pemikir semua. Apa yang terjadi? Idenya bagus-bagus gitu ya. Tetapi usahanya jalan? Enggak. Hanya sebatas diskusi saja pada akhirnya. Clear teman-teman?
Nah, ini kemampuan seorang pemimpin yang harus kita miliki bersama. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ya, silakan dari Mbak Winko Tiga Putra, Surabaya. Silakan. Pak, berarti apa intinya dalam penempatan tim itu kita harus mempelajari karakteristik masing-masing anggota? Atau Ya. seperti ini? Berarti ini kan tentang kolaborasi juga, Pak ya. Tentang kolaborasi, tentang kerjasama tim. Lah, sebelum pembentukan tim, itu kan berarti kita harus mencari tipe-tipe yang seperti saling melengkapi seperti itu. Terus misalnya gini, misalnya dalam tim itu, kan karena ini kan event. Nah, kita tuh di samping kemarin waktunya juga mepet, akhirnya kita tuh nggak sempatnya seperti itu. Nah, apabila ada dua tipe yang sama dalam satu tim, itu solusinya seperti apa? Oke, di masing-masing tipe kita tidak mungkin yang akan menjadi sama gitu ya. Karena apa? Pada dasarnya yang menjadi berbedanya adalah pengalaman kita. Itu yang akan menjadi berbeda. Oke. Nah, tergantung dari desain yang sudah kita buat. Nah, dari desain itu kan bisa kita menentukan pada akhirnya kita butuh tim apa saja di sana. Misalnya contoh yang paling sederhana. Contohnya paling sederhana. Ketika kita ingin jualan produk kita melalui media sosial. Oke ya. Kita ingin jual produk kita di media sosial. Sekarang pertanyaannya kepada teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang leader dalam memiliki usaha atau produk ini, siapa saja yang teman-teman libatkan ketika platformnya menggunakan media sosial? Berarti kan artinya satu, teman-teman butuh tim desain. Oke, clear ya? Apakah tim desain ini dia mampu membuat copywriting misalnya? Oh, tidak, misalnya gitu ya. Berarti kita harus mencari tim yang pandai di dalam hal ini. Oke. Butuh apa lagi? Tim yang kreatif di dalam menentukan apa? Gambar-gambar yang tepat misalnya. Ada lagi tim riset, analis agar apa? Algoritmanya tepat ketika teman-teman nanti memposting. Ada 4 tim yang teman-teman bangun ketika teman-teman menggunakan platform, menggunakan media sosial. Clear? Tapi kalau misalnya di antara 4 ini ada satu bisa menguasai 2 hal, ya it's okay. Ini menjadi keberuntungan buat teman-teman. Clear? Tinggal bagaimana teman-teman menyepakati secara hire-nya aja nantinya. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya belum ada dananya untuk meng-hire tim ini, bagaimana caranya? Kita sebagai leader gitu ya. Ya sudah, kita buat kesepakatan aja. Kita buat sistem saham bagaimana? Nanti ketika ini berkembang dengan target work plan yang sudah kita buat, misalnya begitu ya, dalam 3 bulan, kita bagi hasilnya sekian persen dari masing-masing produk. Misalnya, ini yang kita bangun. Karena apa? Kita berbicara minimalis budget dari kita, pemilik pemilik usahanya. Clear ya teman-teman sampai sini? Contoh lain misalnya analoginya seperti cerita Nike, sepatu Nike. Nike dilakukan oleh 1 orang pemiliknya? Tidak. Dilakukan oleh 2 orang. Yang salah satunya adalah orang Jepang, yang salah satunya orang Eropa atau Amerika kalau nggak salah. Yang satu orang Amerika, dia memiliki produknya. Ya, dia mampu di dalam kebisnisnya, di dalam pemasarannya. Tapi orang Jepang, dia mampu secara bagaimana membangun sebuah kualitas produknya. Akhirnya mereka berdua berkolaborasi. Lagi-lagi, karena apa? Ada 2 tipologi yang berbeda di sana menjadi satu untuk berkolaborasi. Nah, makanya kita sebagai pemimpin harus pandai bagaimana menentukan tipologi yang tepat di dalam tim kita. Ataupun misalnya kita tidak menemukannya, ayo kita menciptakan menjadi sebuah kebiasaan agar apa? Ukuran utamanya adalah KPI-nya harus jelas dulu teman-teman. Untuk apa teman-teman membangun bisnis ini? Ini yang menjadi penting. Oke ya, tidak hanya sekedar ya sudah kita ngumpulin aja selesai, tapi tidak ada target yang jelas.
akan menjadi lebih baik. Kita sepakati dulu targetnya seperti apa, KPI-nya seperti apa, secara profesionalnya seperti apa, untuk mengerjakan sesuatu, itu akhirnya menjadi jelas. Dan kemampuan seorang pemimpin yang lain yang harus kita miliki adalah transparansi. Tadi di awal sekali kita sudah singgung, keterbukaan di dalam integritas itu menjadi sangat penting, teman-teman. Clear ya? Karena apa? Modal dalam membangun sebuah usaha adalah bagaimana kita membangun kepercayaan bersama. Tidak hanya kepercayaan secara tim, tapi bagaimana membangun kepercayaan kepada customer kita itu juga penting. Agar apa? Ukurannya sustainability, loyalitasnya itu yang terbangun dan terjaga, yang harus kita bangun. Dan harus kita ciptakan. Gitu teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung semakin baik? Oke, ini ada pertanyaan. Temon dari tim Daun Ungu, saya ingin bertanya, bisakah seorang introvert menjadi leader? Ya, oke. Pertanyaannya adalah, apakah seorang introvert bisa menjadi seorang leader? Bisa. Jadi, kalau misalnya dikatakan bahwa leader itu bukan bawaan orok, tapi bisa kita kembangkan asal kita mau. Orang introvert pun tidak selamanya menjadi seorang introvert. Bisa menjadi seorang extrovert. Tergantung mau atau tidak keluar dari zona nyamannya menjadi introvert. Oke ya, ketika kita keluar dari zona nyaman, ada 4 hal yang pasti kita akan lewati. Ingat ya teman-teman ya. Yang pertama, ketika kita keluar dari zona nyaman, biasanya akan muncul di dalam pikiran kita, itu adalah ketakutan. Artinya kita masuk ke tahap yang berikutnya adalah zona ketakutan. Itu adalah ciri-ciri teman-teman keluar dari zona nyaman. Oke? Kemudian, yang ketiga, ketika teman-teman mendapat asupan baru, pembelajaran baru, itu artinya teman-teman sudah melalui fase yang ketiga, zona belajar. Ini tergantung dari siapa teman-teman berteman. Ingat ya, itu ada sesuatu hal baru pada akhirnya. Nah, hal baru ini teman-teman kembali lagi kepada apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu bisa diciptakan berapa lama teman-teman? Minimal 21 hari. Saya ulangin, sebuah kebiasaan baru itu bisa kita ciptakan 21 hari minimal. Contoh ya, teman-teman hari ini nggak ada yang bisa senyum. Selama ini aku nggak bisa senyum. Tapi bisa nggak dilatih untuk bisa senyum? Bisa. 21 hari teman-teman lakukan secara berulang-ulang. Pertanyaannya, mungkin di antara teman-teman bertanya, kenapa 21 hari? Kenapa kok nggak 23? Ada apa dengan 21 hari? Ya, silakan Mas Yusuf. Ya Pak, mau tanya ya, Pak? Kenapa? Oh, mau nanya. Oh, tak kira tadi nanggepin 21 hari. Oke, saya lanjutin dulu sebentar Mas Yusuf ya. Sedikit ya. Oke, kenapa 21 hari teman-teman? Ada yang mengatakan 21 sampai 23 hari. Karena begini, ketika kita terluka dan kita melakukan proses penyembuhan terhadap luka kita menjadi kering, ini prosesnya selama 21 sampai 23 hari. Sama halnya ketika informasi itu masuk ke dalam otak kita secara berulang-ulang, dan kita lakukan secara berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Analogi sederhananya masih ingatkah waktu pertama kali teman-teman belajar sepeda motor atau mobil atau sepeda ontel? Masih ingat? Prosesnya adalah sederhana. Teman-teman otak kiri memahami, mempelajari bagaimana kopling, belok kiri, belok kanan, dan segala macam. Betul ya? Kemudian teman-teman lakukan secara berulang-ulang. Waktu itu belajar sepeda motor ataupun sepeda ontel waktu masih kecil, mungkin motivasinya adalah kalau saya tidak bisa naik sepeda, saya akan ditinggal jalan-jalan sore oleh teman-teman saya, atau saya tidak punya teman. Motivasinya sederhana pada saat itu. Akhirnya teman-teman berusaha, jatuh, berdiri, kebiasaan. Sekarang saya tanya pada teman-teman, adakah yang mau belok kiri atau belok kanan mikir, sebentar, belok kiri, rating,
rem dan segala macam, tidak ada kan? Yang terjadi adalah otomatis. Makanya dibutuhkan sebuah hal apapun ketika teman-teman, misalnya contoh, teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha yang baik dan sukses. Minimal 21 hari berkumpulan dengan vibrasi yang sama. Pada akhirnya apa? Cara berpikir teman-teman, cara bertindak teman-teman, cara bersikap teman-teman, ini akan sama dengan mereka. Ini akan terjadi. Oke ya, clear ya? Makanya wajar orang tua kita dulu, gitu ya, itu menjadi khawatir ketika kita berteman. Pasti akan dilihat dengan siapa berteman. Ternyata dengan pertemanan ini yang membangun sebuah kepribadian kita, yang akan membentuk karakter kita, yang membentuk apa? Kesuksesan kita ke depan. Dengan siapa kita berteman. Kualitas inilah yang paling tidak bisa menjadi ukuran kita untuk ke depannya. Kurang lebih begitu, teman-teman ya. Ya, silakan. Mas Yusuf. Ya, Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Yusuf Rodi dari tim Ava for Kids, produsen mainan edukasi anak berbasis cetak. Gini Pak, sebelum mulai usaha, dulu saya ikut sebuah perusahaan nasional, kurang lebih selama 4 tahun. Di situ ditanamkan paradigma bahwa nice guy is a bad leader. Kalau menurut Mas Dedi sendiri gimana? Karena kalau saya pribadi jujur kurang cocok. Kurang cocoknya di mana, Pak? Mas Yusuf? Ya, karena kita diharuskan jadi pemimpin yang keras, yang istilahnya kejam gitu. Tapi ya, kurang cocok. Oke. Paradigma dulu itu bisa dikatakan berhasil. Paradigma dulu. Ketika kita memerankan diri menjadi seorang pemimpin yang birokrasi. Clear ya? Tidak, birokrasi itu bicaranya begini. Ya perusahaannya BUMN misalnya, pemerintahan. Tapi ketika kita membangun usahanya sifatnya jasa kreatif, ini nggak cocok. Yang terjadi apa? Tim kita akan menjadi buntu. Secara ide tidak akan keluar, tidak akan berkembang. Secara pribadi mereka pun akhirnya menjadi kerdil. Apa yang terjadi? Siap-siap ditinggal oleh tim kita. Ini akan terjadi. Oke ya. Akan berbeda ketika kita menjadi seorang pemimpin yang fasilitatif. Bagaimana kita mengkomunikasikan tujuan kita bersama. Apa nih? Usaha kita, yuk kita bangun kampung kita, desa kita. Misalnya begitu ya. Ada sebuah kesepakatan. Oke, secara jelas siapa mitranya, butuh biayanya berapa membangun desa kita misalnya. Oke ya, mitra siapa saja, investor siapa saja yang bisa kita mendukung. Hal apa saja yang harus kita siapkan. Targetnya minggu pertama apa yang harus kita lakukan, bulan pertama apa yang harus kita lakukan. Targetnya berapa lama ini bisa berkembang. Nah, misalnya begitu. Kita kumpulkan. Ini akan menjadi lebih baik. Begitu, Mas Yusuf. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Dedi. Oke, terima kasih. Mulai awal di usaha ini memang kita nggak bisa terapkan itu langsung ya. Jadi mungkin kalau kita lebih soft dulu mungkin. Ya, betul. Karena harapan kita adalah ketika kita membangun usaha, ingat ini yang menjadi penting teman-teman, adalah usaha itu, bisnis itu adalah kendaraan. Oke ya, akan menjadi salah, mohon maaf, akan menjadi salah ketika usaha atau bisnis itu bagian dari cita-cita kita. Ini keliru. Oke ya, usaha atau bisnis itu adalah kendaraan kita untuk membeli cita-cita kita. Ingat, yang artinya kita membangun sistem di sini yang jelas. Harapannya adalah, harapan kita semua ya, ketika kita mati, ini bisa kita wariskan sistem ini. Itu yang terjadi. Siapa sih yang nggak kepengen passive income? Betul nggak? Ini yang kita bangun. Ini yang menjadi penting. Makanya ketika kita membangun bisnis, pilar apa yang harus kita siapkan yang utama? Yaitu adalah diri kita. Loh, kenapa pilar diri kita harus kita siapkan yang utama? Karena apa? Suatu saat kita mengalami masalah, kita mampu keluar dari masalah itu. Usahanya apapun bentuknya. Oke ya, usaha itu adalah kendaraan. Makanya
ketika kita membangun sebuah usaha, yang harus kita siapkan adalah diri kita dulu, mental kita dulu. Selalu investasi leher ke atas, mulai dari ilmu pengetahuan sampai dengan skill kita. Walaupun skill itu tidak kita sukai, kita pelajari. Suatu saat pasti kita pakai. Ketika kepepet, pasti kepakai. Contoh kayak pandemi kemarin 2 tahun, kita nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi kemampuan yang kita punya selama ini sebelum pandemi terpakai, pas pandemi nggak kepakai. Akhirnya kita berusaha mempelajari hal baru. Yang nggak suka hidroponik, akhirnya belajar hidroponik. Oke ya. Jadi skill ini sekarang semua pelajari. Ini menjadi penting. Oke. Bertemu dengan jaringan yang tepat. Silaturahmi, the power of silaturahmi itu penting. Oke ya. Untuk mengembangkan usaha kita. Attitude secara personal, ini harus kita perbaiki teman-teman. Apalagi kita sebagai leader, ini penting. Oke ya. Ketika kita memutuskan menjadi leader, siap-siap kita ini menjadi role model mereka loh. Ingat, siap-siap kita ini menjadi role model mereka. Sedikit atau banyaknya, kita pasti akan dicontoh oleh mereka. Ketika teman-teman memiliki karakter yang keras, nice guys, gitu ya. Ini paling sedikit atau banyak akan terikuti. Ini akan menjadi bahaya. Oke ya. Clear? Kemudian, dari segala hal ini akan membentuk personal branding teman-teman pada akhirnya. Teman-teman menjadi seorang leader yang seperti apa? Makanya yang poin pertama adalah persiapkan diri sebelum usaha. Yang kedua, tentukan apa mimpi besarnya teman-teman secara personal ataupun keluarga. Apa? Naik haji. Apa? Beli tanah. Apa? Untuk biaya sekolah orang tua, untuk bangun. Itu mimpi besar. Oke ya? Ketika sudah menentukan berapa nilainya, kapan targetnya, keluarkan semua di sana di dalam mimpi-mimpi itu. Artinya kita kurasi, per hari harus berapa duit kita harus kumpulkan. Sampai hitungan per hari loh, bukan per bulan. Per hari berapa. Ketika terkumpul 1 bulan, langsung kita konversikan dalam bentuk emas batangan. Jangan dalam bentuk duit tabungan. Habis. Oke ya, langsung dalam bentuk emas batangan. Nanti kalau sudah targetnya 1 tahun, emas itu dijual, untungnya double. Clear? Nah, baru kita berpikir usaha apa yang tepat untuk membeli harapan atau cita-cita ini. Mau dikerjakan sendiri atau bersama tim. Ketika kita memutuskan sebagai sendiri, artinya leadernya adalah diri kita, bagaimana memanage diri kita. Kita sebagai leader secara intrapersonal kita. Oke ya? Tapi ketika kita bersama-sama dengan tim kita, bagaimana kita membangun kita menjadi leader secara interpersonal kita. Clear, teman-teman sampai di sini? Bisa dipahami ya? Jadi proses ini yang harus kita bangun bersama. Akan sayang kalau ini hanya sebatas event saja, teman-teman. Yang kami harapkan adalah apapun yang teman-teman pahami, apapun yang teman-teman pelajari di dalam kegiatan ini, di Lamongan ini menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya berangkatnya sebatas event, yang terjadi hanya apa? Pesta biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali pada akhirnya. Clear ya? Jadi ini yang harus teman-teman terapkan, bagaimana pengembangan terhadap diri saya dan tim saya untuk ke depannya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, menjadi leader tadi sudah. Oke, mau bertanya seandainya kita sebagai leader dan misalkan dalam tim ada anggota yang baperan atau ketika diberikan masukan kurang menerima dan cenderung menolak, apa yang harus dilakukan seorang leader untuk mengatasi hal ini? Oke, good. Nah, ketika kita memutuskan menjadi seorang fasilitator, ini biasanya menjadi hal yang lumrah di dalam tim kita, gitu ya. Ada yang tipikalnya baperan, ada tipikalnya pemikir, ada yang banyak. Ini sebenarnya dinamika di dalam organisasi atau dinamika di dalam perusahaan kita ataupun lembaga kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana, teman-teman. Ketika kita sudah memahami bahwa lawan bicara kita itu baperan, gitu ya. Artinya ada teknik-teknik tertentu yang memang kita harus bisa kuasai. Misalnya dengan tadi 7%.
dengan teknik bertanya. Ketika kita tahu dia baperan, kita tidak bisa langsung sifatnya yang agresif, komunikasi yang agresif. Jadi misalnya, kamu harus begini ya, artinya sudah tidak bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah, bagaimana menurut kamu, apa, ini kita kejar. Ini kejar. Oh, saya harus begini yang saya harus lakukan. Oh, kalau begini, misalnya ya, kalau begini nanti dampaknya seperti apa? Impact-nya bagaimana? Goals-nya berapa persen? Oke ya. Tapi ketika kita ingin memberikan masukan, kita insert di dalam komunikasi itu. Tapi kalau misalnya gitu ya. Tapi misalnya Mas Yusuf, misalnya tadi. Tapi misalnya Mas Yusuf, kalau seandainya seperti usulannya, kita memberikan usulan. Dengan kata tapi munculkan ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, gimana menurut Mas Yusuf? Bagus nggak? Oh, bagus Mas Ted. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Idenya Mas Yusuf lupa, ide saya yang dipakai. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bagaimana kita berseni berkomunikasi? Hanya memunculkan kata apa tadi? Tapi. Oke ya, sederhana ya. Kita tetap mengapresiasi apa yang diharapkan dari tim kita, tapi kita insert hidden agenda di dalamnya, hidden komunikasi di dalamnya. Tapi kalau begini bagaimana Mas Yusuf? Kalau usulan saya nih, karena apa? Kalau usulannya seperti ini, target marketnya akan meningkat nih sekian persen nih. ROI-nya akan terkejar nih. Misalnya gitu ya. Oh iya nih, masuk akal. Clear, teman-teman? Dan untuk siapa tadi? Mbak Dwi Merisa. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab, Mbak? Iya, terima kasih. Saya Ferry Ardiansa dari bagaimana cara seorang leader mengingat menegur anggotanya semakin lama kualitas semakin menurut, padahal sebelum join ke bisnis yang sudah kita jalani ada perjanjian atau komitmen satu sama lain. Nah, disinilah kemampuan seorang leader juga harus bisa memahami apa istilahnya. Kita akan, memang seorang leader itu tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita harus menguasai apa yang dipikirkan oleh lawan bicara kita, apa yang dirasakan. Kita tidak pernah tahu. Target kita sama. Tapi kita tidak pernah tahu dia punya permasalahan di rumah, di luar kantor kita. Itu yang terjadi. Oke, apa yang harus dilakukan? Kembali lagi, KPI yang kita sepakati. Oke, KPI yang kita sepakati. Makanya ketika kita membangun, contoh saja, ini contoh sederhana teman-teman ya. Ketika kita membangun harapan atau mimpi kita secara pribadi, itu ada KPI-nya enggak? Ada. Kapan rumah atau tanah itu terbeli? Tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa? Betul? Berapa nilainya? Oke. Kalau itu berhasil, reward enggak? Reward, jelas ya. Tapi yang kita lupa teman-teman, kalau itu tidak berhasil, apakah ada punishment-nya? Itu yang seringkali kita tidak memberikan punishment. Nah, ketika kita membangun perusahaan, atau membangun usaha, atau membangun bisnis, yang KPI sudah kita sepakati, ada punishment juga yang kita bangun. Pertanyaannya, halo? Hai. Oke. Hai. Kenapa punishment ini penting? Analogi ya, analoginya begini teman-teman. Pasti di antara kita pernah pinjam KPR, koperasi atau di bank, pernah? Atau leasing lah ya, leasing lah. Tidak. Pernah ya? Tidak. Di leasing, oke. Di leasing itu apa sepakatannya yang dibangun komitmennya? Bayar tepat waktu, betul ya? Kemudian kalau lewat dari waktunya ada apa? Punishment ya? Kalau denda, kendaraan bisa dijabel, rumah bisa disita, betul ya? Ya. Oke. Dari analogi ini, apa yang terjadi? Dari analogi ini, apa yang terjadi? Tanggal jatuh temponya masih jauh, yang terjadi adalah kita nyantai. Betul? 2 hari menjelang jatuh tempo, lastminute.com nyari pinjaman sana sini untuk apa? Membayar supaya tidak kena denda, supaya tidak kena jabel ataupun sita. Betul?
Betul? Betul ya? Itu yang terjadi ya? Ya. Itulah sebuah komitmen. Itu adalah sebuah kesepakatan yang memanipulasi otak kita pada akhirnya. Bisa dipahami teman-teman? Kalau tidak ada itu, apa yang terjadi? Kita santai. Reward saja nggak berhasil ya sudahlah, rumahnya sudah, naik haji nggak jadi, umroh nggak jadi ya sudah. Tapi ketika ada punishment di sana, kita berjuang mati-matikan untuk menghindari punishment itu. Paling ekstrim contoh teman-teman buat story saja atau di feed Instagram ataupun di TikTok gitu. Informasi secara umum, di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, teman-teman saya berjanji saya akan membeli rumah dengan harga sekian di daerah sekian, bla 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 bla. Selesai. Cuman menyampaikan itu. Apa yang terjadi kalau itu gagal? Malu nggak? Malu. Tapi untuk menghindari rasa malu itu, akhirnya kita berjuang semaksimal mungkin. Entah bagaimana caranya. Mestakung, alam semesta akhirnya mendukung impian, niat baik kita. Itu yang terjadi. Clear ya? Sudah terjawab dari Mbak Yusinta. Apakah terjawab? Jadi kata kuncinya adalah ada sebuah komitmen yang memang kita sepakati. Clear? Oke. Kemudian dari Dwi Rosa. Oke. Mau bertanya cara menikmati zona nyaman selama 21 hari itu bagaimana? Terkadang sangat berbeda setiap harinya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Bagaimana caranya? Ingat, otak kita itu nakal, teman-teman. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selalu berubah. Hari ini habis Zoom tidur 5 menit, bangun langsung berubah emosi kita, betul? Karena otak kita itu liar, otak kita itu nakal. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ini bisa mempengaruhi emosi kita. Caranya adalah cari gambar atau tuliskan apa yang menjadi target perubahan kita. Tuliskan, tuangkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, tempelkan di tempat yang mudah terlihat, jangan di belakang pintu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasikan kepada orang yang kita percaya. Kenapa kita butuh komunikasi orang yang kita percaya? Untuk mengingatkan bahwa ada target yang kita kejar untuk sebuah perubahan, untuk sebuah mimpi. Kalau nggak ada saksi, ini yang bahaya. Kita diem-diem saja. Oke ya. Contoh, kita dengan pasangan kita misalnya gitu ya, punya niatan harapan umroh gitu ya, sudah ngumpulin uang per hari. Kadangkala ketika kita ke mall, ini kan banyak setannya di mall. Apa yang kita lihat kepingin gitu ya. Makanya ada tipsnya kalau ada keinginan sesuatu ingin dibeli di luar perencanaan, oke ya, depending 7 hari balik lagi. Habis itu hilang keinginannya, nggak kepengen beli. Itu hanya keinginan sesaat. Nah, ketika kita ke mall, orang di damping kita ini yang mengingatkan. Ketika kita ingin belanja, ingin shopping, ingat kita ada janji. Oke ya, makanya orang yang mengingatkan kita itu penting. Partner yang mengingatkan kita itu penting. Yang pada akhirnya kita bisa konsisten, 21 hari itu menjadi kebiasaan. Sama halnya tadi, 21 hari kita belajar sepeda ontel pada masa kecil. Apa yang terjadi 21 hari membuat kita konsistennya apa? Kalau saya tidak bisa naik sepeda ontel ini, saya dimusuhi sama teman-teman yang lain. Saya nggak diajak sepedaan sore-sore. Itu kan motivasi sederhananya kan. Ya nggak? Akhirnya bersemangat untuk belajar, untuk bisa. Mulai dari roda kecil 2 dipasang, lepas satu akhirnya seimbang. Oke, clear teman-teman ya? Baik, satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, silakan open mic atau raise hand. Silakan. Oke, dari Brian Otak. Oke, Mbak siapa? Fitria Dewi Sasmita. Oke, Mbak Fit. Oke, Mbak Nita, silakan Mbak Nita. Gini Pak, kan untuk ini kita kan masih kuliah nih. Nah, untuk membagi waktunya kan agak susah karena kita satu tim beda jurusan. Ada yang farmasi, ini satu hari itu ada yang full praktikum mulai jam 7 sampai sore jam 5. Nah, kadang kalau sore juga udah pada pulang.
udah pada capek, susah bagi waktunya untuk koordinasi satu tim biar kita bisa komitmen, biar bisa lancar, itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Banyak cara yang bisa kita lakukan bersama. Lagi-lagi, bagaimana kita membuat kesepakatan dulu di awal. Oke ya, kapan target pekerjaan ini bisa kita selesaikan? Ini yang harus kita duduk bersama. Dari situ pembagian tugas. Ini yang harus kita lakukan. Berdasarkan timeline yang sudah kita tentukan. Oke, secara tertulis. Yang artinya kita membangun di sini tanggung jawab secara tim dan secara personal. Kalaupun misalnya itu tidak bisa dilakukan karena kesibukan, pasti akan ada waktu yang bisa kita kerjakan. Makanya kalau misalnya di dalam dunia kreatif, sebuah perusahaan jasa kreatif, itu nggak ada jam kerja biasanya. Jam kerjanya bagaimana? Jam kerjanya adalah yang penting output-nya sesuai dengan deadline. Oke ya, mau dia jam 1 malam mengerjakan monggo, yang penting sesuai dengan timeline-nya pekerjaan selesai. Kalaupun, oke ya, mereka yang menentukan jadwal dan kesepakatannya. Yang penting apa? Hasil akhirnya atau tanggal yang telah disepakati itu tersampaikan. Begitu, Mbak. Iya Pak, berarti apa di pembagian jadwalnya yang penting hasilnya itu tadi. Hasilnya sesuai dengan job desk-nya apa masing-masing. Ya Pak, terima kasih. Oke, kembali. Silakan Mbak Moringa Nusantara. Terima kasih Mbak atas Vina. waktunya Pak. Iya, nama saya Vina dari Moringa Nusantara. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya dalam tim kita hanya beberapa dari tim kita itu hanya menguasai tentang misalnya desain, terus ketemu klien, kamu bagian ketemu klien, gini-gini, tapi kita lemah di pemasaran gitu, misalnya sekarang kan canggihnya teknologi. Nah kita itu melakukannya itu dengan jasa gitu kan, menjasakan gitu, membayar per bulan untuk menaikkan web kita saat orang mengetik itu punya kita di halaman utama gitu. Itu menurut Bapak kita harus melakukan pengrekrutan dia untuk masuk ke tim kita, atau kita hanya berjalan untuk ya udah kamu saya bayar tiap bulan gitu aja. Menurut Bapak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vina. Oke. Itu artinya yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang transaksional. Kita meng-hire ya, artinya membayar vendor yang kita lakukan. Oke. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa rekrut dia ataukah kita tetap membayar vendor saja gitu ya. Kembali lagi di kesepakatan organisasi atau lembaga kita. Kalau misalnya dengan kita membayar vendor itu tidak mengganggu biaya operasionalnya tinggi, tidak masalah. Tapi kalau itu justru menguntungkan gitu ya, misalnya kita bayarnya 3 juta gitu ya, dengan kita merekrut kita hanya bayar 1,5. Oke, kita rekrut aja kalau begitu. Kita untuk 1,5 dong. Yang artinya kita bisa gunakan untuk yang lainnya pada akhirnya. Clear, Mbak? Kalau misalnya gini Pak, kita kan pernah dulu punya salah satu web gitu, kita jasakan, terus akhirnya tuh pas dia tuh close dari jasa kita, web kita itu tiba-tiba langsung hilang, diketik pun kita udah nggak muncul di Google gitu kan. Yang awalnya kita di halaman utama, terus akhirnya udah close dari dia tuh kayaknya web kita itu hilang gitu. Nah terus kita pernah ngerekrut, tapi dia tuh nggak semaksimal waktu kita membayar gitu. Jadi kita kan kita harus terus merekrut, atau kita hanya terus membayar. Nah kalau membayar resikonya tadi kan uangnya lebih besar. Nah kalau pas kita udah lepas, takutnya web kita itu hilang, tiba-tiba hilang gitu. Terima kasih Pak. Baik. Kembali lagi kepada efektivitasnya sih kalau kembali ya kita berbicara sebuah kelembagaan gitu ya. Sejauh mana sih ketika kita menggunakan jasa si A gitu sesuai dengan target market yang kita sasarkan atau tidak dengan nilai segitu. Ini yang harus menjadi pertimbangan awal juga, betul ya. Terus yang kedua, oke, kita selama ini memang menggunakan jasa vendor untuk berbicara efektivitas untuk mempermudah kita bisa konsentrasi ke yang lainnya.
Tapi tidak salah juga sambil berjalan ketika kita menggunakan jasa vendor tertentu, kita mempelajari itu. Mekanisme, tidak hanya lepas begitu saja. Ingat, namanya hati, ingat ya, kita ketika membangun tim itu tidak seperti kita membangun benda kita kumpulin, tidak. Ini namanya hati, itu bisa berubah. Saat ini tim kita bisa loyal, suatu saat itu bisa tidak menjadi loyal sama sekali. Oke, kembali lagi kepada komitmen di awal, kata kuncinya. Bagaimana kita membangun komitmen usaha ini untuk apa? Kemudian yang paling sensitif adalah berapa nilai secara profesional yang harus kita terima. Ini juga harus disepakati di awal. Karena apa? Ini berhubungan dengan motivasi kerja pada akhirnya. Oke ya. Ada juga yang tipologi orang yang tidak menilai. Sementara ini aku pengen belajar, aku tidak berbicara nilai deh. Aku di sini ingin berkarya, ingin menuangkan keahlian dan kreativitasku. Misalnya ada lagi orang seperti itu. Apakah harus dibayar sesuai dengan? Tetap, kita harus berbicara profesionalisme. Karena apa? Namanya hati, ini harus kita pandai dalam memaintain. Itulah tugas seorang leader. Pak, kalau misalnya tanya satu lagi boleh ya? Oh boleh. Kalau misalnya kita udah punya bisnis nih, bisnis kita udah menarik, misalnya kami ada landscape juga, gitu landscape. Terus ini yang kita bangun ini Moringa Nusantara. Menurut Bapak, komunikasi yang gimana sih kita bisa menarik apa sih investor untuk gabung ke kita gitu? Terima kasih. Oke, bagaimana cara untuk menggabung investor? Kembali lagi. Seorang investor, seorang donatur, kalau misalnya mau berpikir untung dan rugi, pasti berpikirnya adalah keuntungan. Oke ya, ketika berbicara keuntungan, pasti ada landasan data yang dia baca atau dia ketahui. Untuk meyakinkan dia, saya tepat untuk memberikan dana saya. Oke ya, artinya kita harus punya data-data yang membuat dia lebih yakin. Misalnya contoh dalam perhitungan membangun ROI kita yang kita bangun, kita tunjukkan bahwa target market kita sekian persen, peningkatannya sekian. Klien si A ketika bergabung dengan saya, efektivitas penjualnya menjadi sekian. Nah, ini adalah bukti-bukti otentik yang bisa kita tunjukkan kepada investor kita. Oke ya, tidak serta-merta kalau misalnya tidak ada itu, saya yakin investor akan berpikir 2 kali untuk berkolaborasi dengan kita. Secara umum, siapapun itu selalu berangkat dari berpikir bagaimana saya lebih efektif dan lebih untung ketika saya bergabung di salah satu rekanan misalnya begitu. Kurang lebih begitu, Mbak Feni. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman sebelum sesi kita terakhir? Oke, kalau misalnya tidak ada, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat dari sesi kita diskusi hari ini, hal apa yang paling teman-teman pahami. Saya ulangin, dari hasil diskusi kita hari ini, yang singkat ini, hal apa yang paling teman-teman pahami? Satu saja, dituliskan di kolom komentar ya, di chat ya. Oke, leadership. Karena judulnya leadership. Oke ya. Secara teknikalnya mungkin menjaga kekuatan tim. Oke, kemampuan leadership. Oke, dari Mbak Fata. Silakan dituliskan cara menguasai diri, oke, mengetahui karakter, menjadi leader harus siap-siap, menjadi role model, oke, manajemen waktu itu menjadi penting, cara berkomunikasi, membangun bisnis, lebih memahami, cara menjadi seorang pemimpin yang baik, kemampuan berkomunikasi, oke, good. Oke, integritas diri menjadi fundamental dalam kepemimpinan, oke, good. Memaksa otak kiri, oke, konsisten dalam berjalan usaha. Oke, dimulai dari interpersonal sebelum interpersonal. Oke, setting goals. Oke, KPI, membangun karakter di dalam oke, leadership harus percaya diri. Good. Cara menyelesaikan komunikasi dan tipikal berbeda-beda. Oke, terima kasih teman-teman, sangat luar biasa. Karena apa?
harus dimaklumin 7% gitu ya, hasil diskusi kita 2 jam, paling tidak 7% saja yang teman-teman pasti akan ingat. Itu menjadi hal yang wajar dan menjadi hal yang lumrah. Nanti kita akan ketemu di saat offline, kita akan diskusi lebih banyak lagi bagaimana meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih baik. Oke ya. Pesan kami adalah ini jangan dijadikan sebuah event, tapi dijadikan sebuah kebiasaan, kesempatan di dalam diri kita untuk bertumbuh. Oke ya. Jadikan diri kita menjadi hal apa? Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya kalau misalnya kita berbicara quotes sukses, keberhasilan, itu jangan hanya untuk dibayangkan atau dipikirkan saja, teman-teman. Saya ulangin ya. Sebuah harapan, mimpi-mimpi indah, dream-dream yang baik, yang luar biasa yang kita miliki atau yang kita inginkan, jangan hanya dipikirkan saja, tapi harus kita jebak. Dijebak dengan cara apa? Dijebak dengan perencanaan yang matang. Bagaimana untuk mencapai sukses itu lebih dekat terhadap kita. Oke ya, mempelajari hal-hal baik, ilmu pengetahuan yang baik dari siapapun. Oke, tidak perlu melihat umur, tapi kita lihat dari pengalaman hidupnya. Ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Oke ya. Yang ketiga, bertemulah dengan orang-orang yang memiliki skill yang baik-baik. Oke. Pelajari skill-skill yang apapun itu. Bisa kita belajari kok sekarang dan lebih mudah di media sosial. Tinggal ke YouTube gitu ya. Apalagi kayak di TikTok sekarang banyak sekali tips-tips untuk meningkatkan pertumbuhan diri, betul ya? Nah, itu bisa kita terapkan. Jangan hanya sebatas membaca atau mendengar saja, tapi kita terapkan satu persatu untuk menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga, bagaimana cara menjebak kesuksesannya? Lakukan the power of silaturahmi yang baik. Oke ya. Kalau orang-orang tua dulu mengatakan kualitas keberhasilanmu itu tergantung dari dengan siapa kamu berteman. Ini akan membangun kualitas kita. Kita mau berteman dengan, mohon maaf, mohon izin, kita berteman dengan preman aja misalnya. 21 hari. Apa yang terjadi, teman-teman? Cara berpikir kita menjadi beringas. Ucapan kita menjadi kotor. Sikap kita menjadi arogan. Itu yang terjadi. Dikagetin, keluarnya apa kata-katanya? Wah, kata-kata indah mutiara yang keluar. Betul ya? Kalau 21 hari kita bergaul dengan preman. 21 hari teman-teman bergaul dengan teman-teman yang memiliki agama yang baik. Agama apapun. Apa yang terjadi? Cara berpikir, berucap, bersikap akan sama. 21 hari teman-teman bergaul dengan para pengusaha yang sukses. Oke ya. Tidak hanya sukses ya, tapi ketika bertemu dengan orang sukses, pertanyaannya sederhana kok. Pernah mengalami titik terbawah enggak? Misalnya. Mas, Pak, Mbak. Oh pernah. Titik terbawahnya seperti apa? Itu yang kita dengarkan, teman-teman. Bukan suksesnya. Tapi itu yang kita dengarkan. Karena apa? Agar suatu saat kita mengalami masalah yang sama, kita sudah tahu jalan keluarnya. Dia rugi 1 miliar, kita nggak perlu rugi 1 miliar. Kita hanya rugi 5.000 perak. Apa itu 5.000 perak? Ngopi, beli kopi, ngobrol, dengar. Oke ya. Itu yang kita tingkatkan, teman-teman. Untuk menjebak kesuksesan kita. Oke. Kemudian attitude mulai hari ini dan seterusnya perbaiki. Berucap, senyum yang baik. Oke. Eye contact yang baik ketika kita mendengarkan. Menjadi gelas kosong selalu. Dengan ketika bertemu dengan siapapun, itu menjadi penting. Itu akan membangun attitude kita. Oke ya. Karena apa? Kita ini sedang menanam benih baik pada saat ini, yang suatu saat mohon maaf ya, mimpi besarnya adalah ketika kita mati, yang datang ke kuburan kita itu justru nangis terseduh-seduh kehilangan kita. Karena apa? Mereka sudah menerima apa yang pernah kita berikan. Manfaat yang pernah kita berikan. Itu cita-cita tertinggi. Jangan sampai kita mati, mereka tertawa terbahak-bahak. Ini yang bahaya. Oke ya. Oke, itu yang akan membentuk personal branding kita pada hari ini. Oke, ketika saya bilang halo, jawabnya masih ingat? Halo. Hai. Hai. Oke, baik. 1.2,1
Semangat pagi untuk semuanya, jawabannya pagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Mas Dedi. Baik. Oke, baik, terima kasih. Pak Ita, oke. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penyampaian materi tentang leadership dalam mengelola bisnis hari ini. Atau kita foto bersama dulu ya, Mbak Ita ya? Boleh. Oke, baik. Foto bersama. Silakan teman-teman untuk membuka webcamnya, silakan. Oke, tangannya seperti ini, ke kiri semua. Oke, ke kiri semua. Ke kiri ya. Oke, hitungan 3, katakan sate, dan nanti teman-teman dari admin yang akan meng-capture. Kita akan ada 3 slide ini ya, berarti 3 kali meng-capture. Oke, 1, 2, 3, sate. Oke, yang kedua, 1, 2, 3, sate. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3, sate. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semangat kita hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita, luar biasa Mbak Ita. Yuk. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi atas penyampaian materi tentang leadership dalam mengelola bisnis hari ini. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan dari penyampaian materi hari ini, di mana kita dapat membangun diri kita untuk menjadi seorang pemimpin atau leader. Pemimpin juga harus memiliki integritas, juga harus visioner, kemudian juga harus memiliki communication skill yang baik, dan membangun mindset dan juga kepercayaan diri. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sebelumnya sudah bertanya namun masih belum terjawab, tenang aja, kita dari panitia akan menampung semua pertanyaannya, dan nanti juga akan ada sesi untuk dijawab satu persatu. Nanti mungkin di lain waktu bersama Pak Dedi kembali ya. Oke, baik. Dan juga jangan lupa untuk peserta untuk ini ya, mengisi absensi, karena absensi itu juga penting untuk kehadiran kalian hari ini. Nah, gimana nih? Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dedi, bagaimana sih Pak kesannya menjadi pemateri dalam kegiatan hari ini? Baik, terima kasih Mbak Ita. Hari ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, di sini ada Mas Dias juga sebagai founder dari Jagoan Indonesia. Ini beliau yang memberikan kesempatan ke saya gitu ya untuk mengisi di program ini. Saya melihat tipologi dan karakter yang luar biasa dari teman-teman yang semangatnya luar biasa. Makanya saya mengatakan kita sudah berada di dalam vibrasi yang sama sebenarnya di dalam proses ini. Yang mulai dari sesi 1 dan hari ini sesi 5 gitu ya yang kita lihat. Artinya adalah kita udah membangun kebiasaan 21 hari bersama sampai nanti ketika offline gitu ya. Jadi akan sayang kalau ini hanya sebatas jadikan event buat teman-teman. Yang kami harapkan adalah setelah event ini selesai, kita masih bisa berkolaborasi, kita bangun Lamongan yuk bersama anak-anak muda. Itu yang kami harapkan. Makanya saya melihatnya dari semangatnya teman-teman ini menjadi sudah fondasi yang luar biasa. Sebuah daerah, sebuah kota, sebuah negara itu bisa bertumbuh tergantung dari bagaimana semangatnya anak mudanya sebenarnya. Oke ya, karena yang bisa menembus batas, yang memiliki semangat, memiliki power ini ya anak muda kembali. Kalau orang tua, bagaimana memberikan hal-hal bijak, memberitahukan ini salah, meluruskan menjadi yang benar. Tapi kembali lagi sebuah perubahan kepada anak-anak muda, Mbak Ita. Begitu. Oke, baik. Semoga nanti buat teman-teman di sini semua termotivasi ya Pak Dedi ya, setelah mendengarkan materi yang sangat-sangat menarik dari Pak Dedi. Mungkin terima kasih Pak Dedi, mungkin kita bisa bertemu kembali di lain waktu, mungkin di acara selanjutnya mungkin. Semoga ya, karena materinya sangat menarik. Terima kasih Pak Dedi untuk menyampaikan materi hari ini.